Roh Kudus penghibur dan penolongku. Ku tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Mari kita berdoa. Kasih kemurahan Allah lebih dari hidup. Kami rasakan di sepanjang kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih kemurahan-Mu. Kau nyatakan bagi setiap kami. Kau menyertai kehidupan kami. Kau mengasihi kami. Bahkan kami mengalami pertolongan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kami. Kalau saat ini kami anak-anak-Mu, kami umat-Mu, kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami rindu untuk kami boleh menyatakan syukur kami di hadapan-Mu ya Bapa. Kami rindu yang terbaik kami persembahkan. Pujian kami, hidup kami. Untuk kami boleh memuji dan memuliakan Allah dan Raja kami, Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami umat-Mu. Kami siap lebih lagi menikmati hadirat Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kita umat Tuhan yang siap lebih lagi menyembah Dia. Sama-sama kita berkata, amin. Berikan suara kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Puji nama Tuhan. Persilakan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita rindukan Dia. Nyatakan. Ya Allah, Engkau kerinduanku. Selalu ku cari wajah-Mu Tuhan. Seperti tanah yang kering, rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandang-Mu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu
rasakan kebaikan Tuhan. Jiwaku, jiwaku melekat kepadamu Tuhan. Betapa ku merindukan. Lebih lagi nyatakan, sebab kasih setiamu lebih dari kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan. Betapa ku merindukanmu. Betapa ku rindu Kau Tuhan. Betapa ku Bapa kami dalam surga, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan memberkati setiap kami dalam pertemuan Zoom ini, supaya setiap hadis boleh dibangunkan kembali, supaya lebih meningkatkan imannya, sehingga menambah imannya dengan apa Tuhan, yaitu sesuai supaya imannya bertumbuh dan berbuah. Dan kami yakin ketika Engkau memberikan kepada kami iman, maka Tuhan iman terus bertumbuh. Kiranya para ladies ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang dan boleh menginspirasi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kau memberikan kekuatan bagi mereka yang lemah, Kau memberikan kesembuhan bagi mereka yang sakit, memberikan pengharapan bagi yang putus asa, memberikan kebenaran bagi mereka yang di dalam kegelapan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar kasih Tuhan buat membuat setiap ladies ini boleh mengasihi dan hidup boleh di dalam damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom semuanya, puji Tuhan, saudara. Nah, kita bicara tentang tema kita, yaitu bahwa kasih menafasi iman. Kasih menafasi iman. Nah, kalau kita lihat pertama, saudara, yaitu kenapa Allah tidak disebut Allah adalah iman, tetapi disebutkan Allah adalah kasih. Karena iman itu pemberian daripada Allah. Bagaimana kalau pemberian dari Allah itu disebut Allah? Dan yang kedua, iman itu timbul dari pendengaran firman Allah. Jadi kalau Allah adalah iman, berarti Allah di bawah firman. Sebab itu Yesus disebut adalah Allah. Kenapa? Karena adalah sang firman yang telah jadi manusia. Oleh karena itu, saudara, disebut Allah adalah kasih. Sehingga ketika kita mulai punya iman, kita jangan cuma datang di gereja karena untuk atau karena iman kita saja. Tetapi kita di gereja, iman kita harus berbuah dan bisa menghasilkan sesuatu yang disebut kasih. Karena kasih itu akan menafasi iman. Ingat dikatakan bahwa iman tanpa perbuatan menjadi mati. Iman tanpa perbuatan menjadi mati. Sehingga kita, saudara, nanti banyak orang akan ke gereja. Kenapa kamu ke gereja? Ya, karena saya percaya Tuhan. Percaya itu pemberian Tuhan. Karena iman itu pemberian Tuhan. Maka dia menjadi percaya. Ketika dia percaya itu karena Roh Kudus memberikan dia rasa percaya. Dan kalau kita ke gereja karena percaya saja, itu bagus. Tetapi itu bukan harus seperti itu. Tetapi kita ke gereja memang didorong karena percaya, tetapi kita harus yaitu bisa mengasihi Tuhan. Mengapa kita di gereja 10 tahun? Mengapa kita harus belajar firman Tuhan? Yaitu karena kita harus bisa mengasihi Tuhan. Bukan sekedar karena percaya. Banyak orang ke gereja karena percaya itu tidak dipungkiri. Memang. Tapi karena percaya itu pemberian Allah. Tapi apa yang kita bisa berikan dalam hidup kita? Yaitu mengasihi Allah. Sebab itu, saudara,
banyak orang ke gereja? Ya karena percaya. Sehingga dia cuma ke gereja saja. Ya dia pilih-pilih gereja yang cocok sama dia. Dia lupa bahwa dia ke gereja untuk mengasihi Tuhan. Apakah ada ukuran dalam diri kita? Sudahkah kita mengasihi Tuhan? Seberapa besar kita mengasihi Tuhan? Apakah sampai saat ini kita melayani, kita berjemaat 20 tahun, sudah adakah benih-benih mengasihi Tuhan? Jangan-jangan kita cuma hanya mengasihi diri sendiri. Jangan-jangan cuma kita, saudara, mengasihi dunia. Sehingga kita ke gereja karena kita butuh perhatian, kita ke gereja butuh dunia, kita ke gereja karena ya lain sebagainya. Kita belum mengasihi Tuhan. Sebab itu sekarang mari introspeksi diri saat ini. Apakah sekarang aku mengasihi Tuhan? Seberapa besar kita mengasihi Tuhan? Nah, itulah kita sampai hari ini mungkin 30 tahun masih separuh, Pak. Saya masih mengasihi dunia, masih mengasihi diri sendiri, masih mengasihi ini itu, masih belum sepenuhnya. Nah, kita perlu ke gereja belajar lagi. Dan belajar firman sampai hati kita bisa mengasihi Tuhan. Kenapa saya harus katakan mengasihi Tuhan? Kita lihat dulu firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Lihat di sini bahwa Allah turut bekerja. Kalau Allah turut bekerja berarti kita juga bekerja. Sehingga dikatakan Allah turut bekerja. Kalau Allah bekerja kita melihat berarti kita nggak usah bekerja. Tetapi dikatakan Allah turut bekerja. Jadi ada bagian yang harus kita kerjakan, ada bagian Tuhan yang Tuhan kerjakan. Saudara, namanya Allah turut bekerja. Tetapi kalau kita datang di gereja, kita cuma mau melihat mujizat, kita mendapat berkat, dan kita bangga dengan berkat dan mujizat itu. Lihat aku berdoa terjadi mujizat, ini lihat aku dan sebagainya. Jangan kaget, karena mujizat berkat itu Tuhan yang kuat. Tuhan yang kuat. Dan itu sudah biasa bagi Tuhan. Tetapi apa yang harus kita perbuat? Yaitu kalau kita, saudara, bisa mengampuni salah satunya. Nah, kalau kita bisa mengampuni karena kasih, itulah yang kita perbuat itu mujizat terbesar yang kita buat dalam diri kita dengan Tuhan di dalam hidup kita. Allah turut bekerja. Tetapi jangan cuma di mujizat saja. Banyak orang di gereja sekarang, ya gerejaku mujizat, ya aku diberkati, ya berkat ini. Tetapi dia tidak pernah melihatkan mujizat dalam dirinya. Yaitu ketika dia mengampuni, yaitu ketika dia mengasihi Tuhan dan sesamanya. Sehingga Tuhan tidak pernah kaget dan kagum. Ketika kita berdoa, tumpang tangan, orang dapat mujizat, karena itu Tuhan yang Tuhan. Tapi ketika kita mengampuni, kita mengasihi, kita berdamai, Tuhan kagum. Itu karena kita yang bekerja, dan Allah turut bekerja. Sehingga saudara percaya dan iman itu tidak cukup. Karena itu awal. Dan firman Tuhan berkata, bukan awal yang menentukan, tapi akhir. Dan kita lihat juga bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Jadi saudara, kalau kita tidak mengasihi Tuhan, kita cuma percaya bagaimana Allah bisa turut bekerja. Kita kerja, kita doa dengan iman, tapi kita tidak mengasihi Tuhan. Sehingga kita lihat kok kerja saya kok enggak naik turun. Karena kita tidak mengasihi Tuhan. Kita cuma mengandalkan iman kita. Nah, kita harus sudah, saudara, bukan kita tidak atau meremehkan iman kita, bukan. Dari iman itulah pintu gerbang kita mencari pemberi iman dan kita mengasihi Tuhan. Banyak sekarang orang menjadikan iman itu adalah dirinya menjadi Tuhan atas imannya atau Tuhan atas imannya. Dia paksakan dengan imannya terjadi ini, dia paksakan iman terjadi gini, dia bangga, dia hebat sekali karena dia bisa menyembuhkan orang. Itu Tuhan yang kuat. Bisa nggak dia mengampuni? Bisa nggak dia berdamai? Bisa nggak dia melayani? Bisa nggak dia rendah hati? Bisa nggak dia, saudara, ya sabar dan sebagainya? Itu Tuhan. Saudara, itu kita yang kerja dan Tuhan turut bekerja. Nah, kalau kita lihat itu berarti mengasihi Tuhan. Bukan sekedar percaya, mari kita rubah, kita tingkatkan.
Dari saya ke gereja karena saya punya iman. Dari ke gereja saya percaya. Tapi sekarang saya terus ke gereja. Saya ingin supaya iman saya bertumbuh di dalam kasih. Karena kasih adalah yang terbesar. Dan karena saya di gereja ini, saya mau bertumbuh, membaca firman Tuhan sampai 30 tahun kok masih tetap semangat. Karena saya masih belum mengasihi Tuhan secara total. Saya perlu belajar. Itulah saudara, bahwa kasih akan mengatasi iman kita. Untuk lebih jelasnya kita lihat di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 5 sampai seterusnya. Kenapa iman kita perlu kita tambah? Kita lihat dulu. 2 Petrus pasal 1 ayat 5. Justru karena itu kamu harus, jadi karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Jadi harus sungguh-sungguh berusaha. Berarti bukan harus saja. Harus, saya tahu. Karena harus saya datang. Karena diharuskan. Tapi belum tentu sungguh-sungguh. Saya kerjakan, tapi harus sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh pun ya saya sungguh-sungguh, tapi tidak berusaha untuk menghasilkan. Jadi satu keharusan dengan sungguh-sungguh dan berusaha untuk menyenangkan Tuhan dan mencapai tujuan. Yaitu apa? Untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Nah, kebajikan itu adalah perbuatan kita, saudara. Iman apa perbuatan kita? Kebajikan. Yaitu dari diri kita. Berbuat baik sama orang. Jangan cuma saudara diberkati, tapi apakah kita sudah menjadi berkat? Banyak orang cuma mau lihat didoakan. Apakah saudara mau menjadi bagian dari doa orang itu? Orang itu berdoa supaya ini, supaya itu. Mungkin saudara didoakan. Karena mungkin saudara nggak ke gereja, atau mungkin saudara di gereja nggak menjadi berkat, atau ke gereja jadi batu sandungan, atau ke gereja nggak fokus. Orang berdoakan. Apakah saudara mau menjadi bagian dari jawaban doa orang itu? Nah ini, dan kebajikan. Kenapa terus kepada kebajikan? Pengetahuan. Jadi kita berbuat baik, tapi kita akhirnya punya pengetahuan. Yaitu apa yang kita berikan. Apakah itu untuk supaya saya dihormati orang, supaya dilihat orang, atau memang dasarnya kebaikan. Makanya di awal bukan pengetahuan. Kalau pengetahuan itu dia bisa pilih supaya dilihat orang, supaya saya berbuat baik, supaya dapat sesuatu. Tapi di awal itu kebajikan, karena itu karakter. Mau seneng nggak seneng ya memang bajik, dia baik. Setelah itu karena dia punya karakter bajik, ya ditambah pengetahuan. Supaya arahnya jelas. Nah setelah pengetahuan, dikatakan saudara, yaitu kepada penguasaan diri. Banyak orang tidak bisa menguasai diri ketika diberkati atau yang lain sebagainya. Nah, kepada penguasaan diri, ketekunan itu bagian kita, karakter Kristus. Nah, kalau kita di gereja cuma percaya, tapi saudara tidak ada karakter Kristus yang dihasilkan, tidak bisa mengasihi, tidak berbuahkan karakter Kristus, berarti kita masih di dalam iman tanpa perbuatan. Iman yang belum bertumbuh, iman yang tidak murni. Kita datang gereja karena cuma percaya, kita datang gereja cuma karena bangga dengan mujizat, tapi kita tidak pernah menjadi bagian dari mujizat itu sendiri. Sebab itu dikatakan penguasaan diri, kepada penguasaan diri, yaitu kepada ketekunan. Ketekunan, ingat ketekunan. Doa pun juga perlu ketekunan, bukan sekedar iman. Tekunlah di dalam doa. Orang berdoa itu karena iman, karena percaya. Tapi kalau nggak tekun, nggak ditambah, nggak bisa. Demikian juga dikatakan 1 Petrus pasal 4 ayat 7 tidak disebutkan, kalau saya dibaca, dikatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, jadilah tenang dan kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Supaya kamu dapat berdoa. Berarti doa itu bukan hanya sekedar iman dan percaya. Harus ada namanya penguasaan diri dan tenang. Bahkan dikatakan doa orang benar bila dengan yakin dan sungguh-sungguh didoakan, besar kuasanya. Berarti bukan dengan iman saja, dengan percaya menjadi orang benar. Nah, inilah saudara yang saya katakan kembali. Jadi iman itu tidak sekedar itu, harus dinatasi dengan Tuhan, yaitu kasih itu. Terus kita lihat itu. Dan ketekunan kepada kesalehan.
Dan kepada kasih lain, kasih akan saudara-saudara. Dan kepada kasih saudara-saudara, kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, yaitu kasih dan sebagainya, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Itulah perlunya iman kita dinavasi oleh kasih itu sendiri. Kalau iman kita tidak dinavasi, saudara, iman kita tetap, saudara, menjadi iman biasa saja. Hanya sekedar percaya. Tidak ada nafas kasihnya. Saya bacakan terus ya. Ayat 9 dari 1 Filipi pasal 1 ayat 9. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu termasuk kasih, ia menjadi buta dan picik. Buta, wani, dan picik. Ya. Karena ia lupa bahwa dosa-dosanya dahulu telah diampuni. Dan lain sebagainya. Jadi perlu, saudara. Bahkan kalau kita lihat, kita buka lagi ya. Sebelum kita buka, saya mau ceritakan sedikit. Ada satu keluarga, orang berduit, dia kaya. Dia punya anak, anaknya itu hidupnya tidak karuan, yang narkoba, yang judi, yang pokoknya tidak benar. Wah, bikin sakit hati orang tua, tidak mau bekerja, dan bisa mengutuki orang tuanya, bisa melawan. Wah, pokoknya betul-betul mempermalukan orang tuanya. Orang tuanya itu sampai sedih, saudara. Akhirnya orang tuanya itu sampai berkata, kalau seandainya boleh anak ini bunuh tak bunuh. Saudara juga itu. Anak juga demikian. Orang tua itu bukan orang tua. Itu wah, pokoknya dua-duanya penuh kebencian. Satu hari, anak itu sakit keras. Sakit keras. Mau tidak mau, papa, mamanya, orang tuanya yang benci sekali. Akhirnya tetap datang, tetap merawat. Kenapa, saudara? Padahal bencinya luar biasa. Karena, saudara, dia tidak tahu di dalam hati kecil yang tersembunyi, yang tidak diketahui dia sendiri, bahkan orang lain. Orang lain cuma lihat benci, dia cuma lihat dirinya benci. Saudara, Tuhan tanamkan, yaitu kasih yang tidak terlihat. Yang kita pun tidak melihat, hanya Tuhan yang melihat. Sehingga kita perlu membuka mata kita, mendasari iman kita, menafasi iman kita dengan kasih. Jadi sejak-jaknya orang tua kita pasti di dalamnya itu ada kasih yang tersembunyi, yang tidak diketahui. Ketika anaknya atau saudara, kita contohkan lagi, suaminya saudara jahat sekali. Wah, pokoknya macam-macam tindakannya yang tidak baik, yang melakukan yang tidak baik, menyakiti hatinya, meninggalkan istrinya, tidak memberikan hartanya, pokoknya menyakiti. Satu hari suami itu meninggal, dia tetap mengeluarkan mata, walaupun dia tidak menunjukkan yang lain. Berarti ada satu kasih di dalamnya yang tidak terbongkar, yang tersembunyi. Nah, itulah yang kita mau korek dengan mata rohani, dengan kasih yang menafasi iman. Dan itulah yang ada di dalam gereja karakter Kristus dan ajaran Yesus. Yang dikatakan, yaitu salah satu karakter itu dikatakan kasih. Kasih. Ya, kasih. Juga pengabdian. Ya, juga saudara damai dan sebagainya. Kasih. Nah, kita juga lihat anak itu benci kepada orang tuanya, benci sekali. Sampai betul-betul benci. Tetapi saudara, ketika orang tuanya meninggal atau sakit, dia tidak mau nemui, tapi tetap dia mengeluarkan air mata. Walaupun dia mengeraskan di muka orang, tapi dia duduk termenung, dia ingat masa lalunya. Walaupun di muka orang kelihatannya jahat dan sebagainya. Karena apa, saudara? Tetap di dalamnya ada kasih yang tersembunyi, yang tertutup rapat dengan kebencian, sakit hati, dan kecewa. Oleh karena itu, marilah, saudara, apapun yang kita lakukan sebagai orang percaya. Walaupun kita benci orang, kita kecewa sama orang, janganlah membalas dengan kebencian dan kekecewaan. Walaupun orang itu berbuat jahat kepada kita, kita mungkin sakit hati, tapi tetaplah saudara mengasihi. Mungkin kita akan mengeluarkan hal-hal yang tidak disukai dia, tapi percayalah bahwa kita masih tetap mengasihi dia. Sehingga kita harus ada batas dan tetap mengampuni, walaupun mungkin kita masih belum bisa sepenuhnya. Itu ajaran
Sebab itu Tuhan katakan kasihlah sesamamu. Saudara, kita lihat dulu 1 Korintus 13 ayat 1 sampai dengan 3. Mari kita baca terus. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. 2. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Bayangkan, ya iman mukjizat, orang kagum sama kita, tapi Tuhan tidak kagum, karena itu perbuatan Tuhan, itu biasa. Kalau kita nggak punya kasih, Tuhan tidak kagum. Jadi jangan lagi gereja kita atau kita menampilkan mukjizat yang terjadi di gereja kita karena doa kita. Tapi kita tunjukkan perilaku kita, ajaran Yesus dan karakter kita. Yang ketiga, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Ini jelas. Dan kalau kita teruskan kan begitu banyak, yaitu iman, pengharapan, dan kasih yang terbesar adalah kasih. Saya tidak bicara itu, tetapi kita terus pembacaan firman Tuhan ini. Jadi di sini jelas sekali, saudara. Kita harus belajar untuk mengasihi dan tinggal di dalam kasih Tuhan itu sendiri. Kenapa kita harus tinggal di dalam kasih Tuhan itu, saudara? Nah, kalau kita keluar dari kasih Tuhan, kita hanya percaya Tuhan, tetapi kita tidak tinggal di dalam kasih Tuhan, itulah yang sangat berbahaya sekali. Ya, jadi saudara, ini kita lihat dulu, yaitu di dalam kitab Yohanes 15 ayat 9 dan 10. Saya bacakan. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Tinggallah di dalam kasihku. Jangan keluar, saudara. Walaupun kita percaya Tuhan, kalau nggak tinggal di dalam kasih Tuhan, berarti saudara, iman kita akan menjadi iman yang mati. Iman yang goncang. Sebab itu iman akan menjadi hidup. Maksudnya menjadi kuat, teguh. Kalau kita tinggalkan iman itu menjadi kasih. Ayat 10. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Menuruti berarti ada satu hasil. Jadi bukan soal bukan mujizat berkat, tapi menuruti perintah Tuhan. Inilah yang sedikit kita ngomong back to teaching dan karakter Kristus. 5 pilar gereja yang harus kita kerjakan. Kenapa kita harus buka gereja? Pada gereja itu begitu banyak di mana-mana. Saudara, kalau gereja kita buka gereja, kasihan, kita akan bersaing. Tetapi karena ada sesuatu yang tersembunyi, yang di dalam hati manusia, walaupun dia punya iman, dia percaya, saudara, dia mungkin ada kebencian, kekecewaan, tapi di dalamnya ada satu titik kasih Allah itu. Nah, itu kita korek supaya gereja ini jangan cuma bergereja, jangan cuma percaya Tuhan, jangan cuma iman mendatangkan mujizat, ya, tetapi kita harus tinggal di dalam kasih dan menuruti perintah Tuhan. Haleluya. Nah, itulah yang perlu kita merenungkan. Sebentar kita masuk Natal, dan mudah-mudahan ini menjadi dasar landasan kita masuk di Natal, dan bukan hanya di Natal, tapi kita terus, saudara, sampai tahun 2023, pelajaran-pelajaran yang akan masuk, yaitu pelajaran dimensi Tuhan. Kita akan 1 tahun bicara tentang dimensi Tuhan, yaitu tentang salah satunya kenapa dimensi Tuhan, yaitu Allah adalah kasih. Berarti kalau kita bicara kasih, meraktekkan kasih dalam hidup kita, berarti kita masuk dimensi Tuhan. Tapi kalau kita cuma bicara iman, mujizat, kesembuhan, berkat, saudara, kita ini baru bicara tentang ya pemberian Tuhan saja. Nah, contohnya nanti Allah Kudus itu dimensinya Tuhan. Nah, kita akan bicara dimensinya Tuhan. Itu nanti. Dan tentang resolusinya kita akan bicara bagaimana kita menjadi inspirasi bagi banyak orang. Ini saudara tidak mudah. Makanya kita sekarang ini saya anggap di sini, hari ini adalah momentum paling besar. Pesta rohani paling besar, saudara. Dan kita akan melejit sehingga gereja lakukan semua ini, termasuk kita akan sudah habis, kita apa, kenapa?
Karena orang perlu mendengar ajaran Tuhan. Kita bayar mahal sedikit, ya, artis-artis supaya orang yang belum dewasa, yang cuma mau ingin mendengar pujian, yang mau ingin dihibur, kita kasih hiburan di depan, tetapi kita kasih ajaran firman Tuhan. Nah, inilah salah satu pandangan. Setelah mereka terhiburkan semua, ngerti firman Allah, saudara, baru kita pelan-pelan kasih pembicara tamu, supaya mereka tahu ini loh dunia yang diajarkan orang lain dengan yang diajarkan kita. Persamaannya apa? Dan mungkin kita bisa memetik, mungkin ada sedikit perbedaan. Kenapa kita harus bergereja? Kenapa kita harus menjadi murid Tuhan? Itu saudara, kita tidak menjelekkan atau bicara yang salah, tapi kita harus belajar dari dunia luar juga. Apa dunia luar yang diajarkan? Tapi sekarang kita perlu tarik orang-orang yang kecewa karena pandemi, ekonominya lemah, susah, banyak masalah, persoalan, selalu lihat media, saudara, banyak membingungkan, kita memberikan sesuatu, saudara, yang mungkin mereka yang belum mengetahui, tetapi bukan dari saya, itu datang dari. Kembali lagi, saudara, kita lihat firman Tuhan lagi, yaitu di dalam kitab Yohanes pasal 2, ayat 15-17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Jadi kalau iman kita selalu bicara tentang berkat, mujizat, saudara, waktu diberkati mujizat, saudara, itu kasih Bapa nggak ada. Walaupun kita foto, walaupun itu diberikan. Tetapi saudara, jangan mengasihi itu dan jangan menonjolkan. Tetapi mari kita tonjolkan, kita masuk di dalam kasih Tuhan. Tinggallah di dalam kasih itu. Jangan mengasihi dunia. Walaupun kita foto, tapi kita harus mengasihi Tuhan. Datang di gereja bukan supaya dapat berkat, datang di gereja bukan dipuji, dilayani, datang di gereja bukan cari ini, tetapi mencari Tuhan. Belajar mengasihi Tuhan, hidup di dalam kasih Tuhan, masuk di dalam dimensi Tuhan. Saudara. Nah itu 10 tahun mungkin nggak cukup. Mungkin membutuhkan waktu lama yang tahu masing-masing kita. Apakah kita bisa seperti itu? Satu contoh, saudara, yaitu waktu dulu anak saya masih umur 1 tahun lebih, tinggal di Surabaya. Saya titipkan kepada mertua saya karena saya pergi NTT. Dia tahu kalau saya naik pesawat, setiap kali ada pesawat jalan, dia keluar rumah dan dia bilang, Papa turun, Papa turun. Saya itu pelayanan jadi nggak enak dengan suara seperti itu. Tetapi saya belajar, kalau saya pergi, harus konsentrasi pelayanan. Jangan mikir yang lain. Jangan sampai saya misi, ingat yang anak. Nanti di rumah ingat yang misi. Ini kan terbalik. Tetapi saya saat itu, saya mesti kuat. Dan saat itu Tuhan bicara, Pengki, apakah kamu bisa menangis ketika aku tidak bicara kepada kamu, seperti kau menangis kalau anakmu dipanggil pulang ke surga? Artinya, kalau anak kita dipanggil pulang, saudara, umur 1 tahun lebih, kita mungkin menangis. Kita mungkin 3 bulan, jangankan 1 tahun, 15 tahun pun juga sama. Besar pun sama, saudara. Kita akan melihat menatap fotonya nangis. Tetapi apakah kita bisa menangis kalau Tuhan tidak bicara pada kita? Nah, itulah sasaran gereja, termasuk apa yang saya kerjakan. Saya introspeksi diri juga. Sehingga setiap hari kadang-kadang saya bilang, kok Tuhan nggak bicara, bukan berarti saya ingin supaya setiap hari Tuhan bicara, bukan. Kita ingin mendekat kepada Tuhan, saudara. Ingin tinggal di dalam kasih Tuhan. Hati kita melekat, walaupun kita tidak bicara, setiap saat Tuhan bicara, enggak. Tetapi kita punya kerinduan seperti itu. Nah, inilah salah satunya, kita lihat ayat yang ke-16-17. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah yang tetap hidup selama-lamanya. Orang yang melakukan kehendak Allah, berarti orang mengasihi Tuhan. Ingat firman-Nya dikatakan, tinggallah di dalam kasih-Ku. Dan kalau engkau mengasihi aku, engkau melakukan perintah-perintahku. Itulah di gereja. Memberikan pengajaran. Bukan sekedar keyakinan, bukan sekedar percaya, bukan sekedar agama, bukan sebagai rutinitas, bukan sebagai kewajiban. Tetapi saudara belajar, bukan sekedar percaya, bukan sekedar
punya iman, tetapi ingin saudara iman itu dinafasi dengan kasih itu. Sebab itu hari ini mari saudara, teman kita, saudara kita, orang kita yang menyakiti kita dan yang kita benci, kita bukalah hati kita. Wah, saya tidak bisa, Pak. Di dalam itu hati kita ada yang tersembunyi yang kita tidak tahu. Dan itu dimensi Allah. Ketika Allah membuat kita percaya, dia tetapkan kasih itu di dalamnya. Tetapi kasih itu belum berkembang. Kita cuma iman, percaya, doa, mujizat, dan sebagainya. Tetapi sekarang saudara, yang dititipkan Tuhan yang tersembunyi, itu kita kembangkan. Haleluya. Marilah kita mengampuni, mengasihi, dan mulai hari ini belajar saudara, karena kasih menutupi banyak dosa. Sebab itu jangan lagi kita bicara kesalahan orang lain kepada banyak orang. Saudara, doakan orang itu. Mulai hari ini kita berubah semua. Tidak ada satu orang pun yang tidak berdosa kemarin, bahkan tadi atau hari ini. Tetapi biar mulai hari ini kita tutup dan kita pakai lembaran baru. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih memberkati kami semuanya. Biar para Ladies Fusion ini menangkap untuk membuat Natal maupun pada tahun 2023 dan seterusnya. Kami Tuhan dinafasi oleh kasih Tuhan. Oleh yang Tuhan taruh di dalam hati kami yang tersembunyi. Satu hal yang kecil yang belum berkembang. Yang tertutup oleh kebencian, kesibukan, kemarahan, duniawi. Tapi hari ini kami mulai buka dan kami menyadari semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tidak membenci, tidak menyakiti lagi, tidak tersinggung, tidak kepahitan. Tetapi kami akan mengampuni mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih ajaran-Mu semakin terbuka dalam hidup kami. Haleluya. Mari saudara, kita berdoa syafaat untuk semua gereja yang ada di dunia. Kami berdoa untuk semua gereja yang seluruh dunia. Dari hamba Tuhan sampai kepada umat Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka, supaya mereka menjadi berkat dan hidup mereka berdampak. Supaya di mana gereja mereka melayani dipenuhi orang-orang yang takut akan Tuhan dan tulus hatinya. Kami berdoa untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia, supaya mereka bersatu rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja di mana kami menggambarkan gereja Blessing the Spirit atau BES. Mari dekapkan kedua tanganmu di dadamu, karena untuk menerima berkat itu mudah dan pasti. Kamu menjaga pintu suka. Sebab itu firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat dan terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang sudah mati, bangkit naik surga. Menyediakan rumah dan akan datang menjemputkan kita dan menghakimi seluruh umat manusia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita akhiri dengan doa diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.